Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, sahibul hajah, seluruh tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pada siang hari ini. Ketiga pasang mempelai yang Allah sudah pertemukan, Allah tautkan hati mereka. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sungguh hari ini adalah kebahagiaan yang luar biasa di mana kita hadir menyaksikan dua hati yang berjauhan, dua hati yang Allah satukan dalam bingkai rumah tangga. Ini tidak menasehati secara khusus buat pengantin, namun buat kita semua. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pernah bersabda, tungkahul mar'ah li arba'in. Di dalam redaksi lain menyatakan tungkahul mar'ah li thalathin. Ada 4 kriteria wanita yang mesti dinikahi. Di hadis lain menyebutkan ada 3 kriteria. Yang pertama, li jamaliha. Jadi perempuan yang harus dinikahi salah satunya adalah karena cantiknya. Demikian juga seorang wanita jika akan memilih pasangan laki-lakinya, yang pertama kata Nabi karena gantengnya. Kenapa cantik dan ganteng ini menjadi ukuran pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau misalkan berumah tangga, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dilihat itu adalah suami istri. Suami melihat istrinya, istrinya melihat suaminya. Kalau enggak ganteng, kalau enggak cantik, kalau mohon maaf jelek, enak melihatnya. Tiap hari ngelihatnya yang jelek aja. Makanya yang pertama karena gantengnya. Yang kedua karena nasabnya, keturunannya. Jadi dari atas sampai ke bawah apakah dia termasuk keluarga keturunan yang baik-baik atau tidak. Namun jangan sampai keturunan ini menjadi hal yang harus utama. Kenapa? Karena tidak semua orang yang baik anaknya baik, belum tentu. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, bapaknya justru penyembah berhala. Sebaliknya, Nabi Nuh itu seorang nabi, namun anaknya Kan'an justru ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ukuran keturunan juga tidak menjadi salah satu faktor yang bisa menjadikan pilihan bagi suami istri. Yang ketiga, karena tadi yang pertama karena cantiknya, karena keturunannya. Yang ketiga, lima liha, karena hartanya. Kalau dia orang kaya, ya paling tidak bisa menjadi tolak ukur. Makanya di dalam tradisi Bugis itu, ya saya beberapa kali diajak ngantar melamar anak gadis, itu syaratnya ada tanah. Walaupun saya nggak paham terkadang bahasa Bugis.
Tapi saya manggut aja. Dibilang paham, enggak paham. Bahkan pernah saya diajak melamar, pas saya disuruh doa, cuma yang nyuruh pakai bahasa Bugis, saya diam aja. Jadi dibilang, Pak Ustadz disuruh baca doa, enggak ada yang nyuruh saya baca doa, itu pakai bahasa Bugis. Oh gitu. Yang terakhir adalah lidiniha fazfar bidzatiddin taribat yadak, agamanya. Jadi kalau misalkan ada wanita laki-laki yang tidak ganteng, tidak begitu cantik, tapi agamanya bagus, insya Allah keburukan secara fisik akan tertutupi karena bagusnya akhlak. Makanya diajarkan dalam agama, bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadiri pesta resepsi seperti ini diajarkan untuk mendoakan. Terkadang keliru kita mendoakannya. Mudah-mudahan samawa, walaupun itu sebetulnya tidak salah. Justru yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mendoakan keberkahan. Bisa diikuti? Halo? Bisa diikuti, mari kita doakan pengantin ini. Ikuti saya, ini hadis Nabi. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini adalah doa bagi kedua pengantin. Semoga Allah menjadikan keberkahan dalam rumah tangga kedua belah pihak, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Makanya agama ini menjadi tolak ukur sampai sejauh mana seorang istri, seorang suami itu beragama. Ini saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu, ketika pertama menikah, ketika selesai ijab kabul, ibu-ibu pernah didoakan sama suaminya? Pernah didoakan? Masya Allah. Di dalam Sunan Abi Daud atau bisa juga dilihat di dalam At-Tirmidzi, ini ada doa. Ketika selesai ijab kabul, ini bapak-bapak yang udah tua-tua pernah mendoakan istrinya tidak? Kalau belum, nanti pulang dari pesta ini dipraktekkan. Apa doanya? Ini didengarkan. Ketika selesai ijab kabul, maka si suami memegang ubun-ubun istrinya, kemudian membaca doa. Apa doanya? Ada yang hafal? Doanya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzuka min syarri wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ada yang pernah mendoakan kayak begitu? Ya. Kemudian setelah itu baru ditiup ubun-ubun istrinya. Pernah ditiup ibu? Belum? Masya Allah. Jadi Nabi memerintahkan, mengajarkan kepada kita ketika kita selesai ijab kabul dalam pernikahan, maka dipegang ubun-ubun istrinya. Bahasa Bugis ubun-ubun itu apa? Apa ubun-ubun tuh? Bubung. Bubung. Bubung katanya, dipegang bubungnya, kemudian didoakan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, saya berdoa memohon kepadamu atas kebaikannya, wa khairi ma jabaltaha alaiha, dan seluruh perangai kebaikan yang ia bawa, wa a'udzuka min syarriha, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan-keburukan istri saya dan perangai yang dibawanya. Itu didoakan. Makanya yang pertama yang harus dilihat ketika kita akan memilih seorang suami atau seorang istri, paling tidak mengerti agama. Kenapa agama? Karena dia akan menjadi
imam, karena dia akan mengarahkan kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kepada adinda kami yang hari ini melaksanakan pernikahan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya. Kami senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan keberkahan dari 3 pasang dari keluarga Bapak Haji Pabu ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.